Halo, kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini, teman-teman investor, saya akan mencoba membahas salah satu saham yang menurut saya menarik karena beberapa periode sebelumnya harganya ternyata turun kembali ke harga 2.760. Nah, sebelumnya dia sudah pernah mencapai harga 2.900 atau ke hampir 3.000, tetapi beberapa minggu atau bulan terakhir dia itu kembali turun ke harga konsolidasinya, yaitu saham Bank Danamon Indonesia. Saya pernah membuat videonya sebelumnya dan ternyata pada saat saya membuat video sebelumnya itu harganya tidak terlalu jauh dengan harga sekarang. Makanya saya melihat ini merupakan potensi kembalikan harga kembali ke harga tingginya, dan untuk secara maksimal pergerakan harga emiten ini memang mengalami penurunan yang cukup dalam, teman-teman. Nah, secara tahunan kita lihat di sini dari tahun 2020 setelah pandemi, emiten ini sebenarnya masih terlihat konsolidasi walaupun memang terlihat ada periode bullishnya secara minor. Nah, ini merupakan potensi yang menurut saya cukup baik. Nah, seperti apa? Langsung saja untuk pembahasan Bank Danamon Indonesia. Yang pertama, dari sisi fundamental, kita tahu bahwasanya emiten ini sudah mengeluarkan laporan di kuartal ketiganya, yaitu periode terakhir pengeluaran laporan keuangan. Mungkin untuk kuartal keempatnya memang belum rilis. Nah, untuk laba bersih emiten ini sampai dengan periode kuartal ketiga itu mencapai 2,5 triliun dalam rupiah, teman-teman. Memang terlihat di sini terlihat adanya penurunan dari periode tahun 2022 secara tahunan. Tetapi kalau kita perhatikan secara disetahunkan dari EPS-nya ini meningkat dari yang sebelumnya 338 menjadi 349. Berarti artinya nanti sampai dengan kuartal keempat ada potensi peningkatan yang melebihi laba tahunan tahun 2022. Nah, angka 2,56 triliun ini dari mana saja? Seperti biasa, saya akan melihat dari laporan keuangannya. Nah, di sini terlihat jelas, teman-teman, untuk pendapatan dan beban operasionalnya ini. Dari sisi pendapatan yang pertama terlihat meningkat dari 12 triliun menjadi 14 triliun, berarti ada peningkatan kurang lebih 2 triliun dari sisi pendapatan atau core bisnis dari Bank Danamon ini. Cukup menarik bahwasanya berarti untuk performa dari Bank Danamon ini berarti terjadi peningkatan yang cukup signifikan, itu dari pendapatan saja meningkat 2 triliun. Nah, dari beban bunga memang wajar saja terlihat naik. Nah, secara pendapatan bunga neto dikurangi dengan bebannya itu terlihat memang adanya peningkatan kurang lebih 1 triliun. Nah, pendapatan operasional lainnya juga secara keseluruhan di sini meningkat dari 2,7 triliun menjadi 2,9, cukup menarik. Sehingga kalau kita lihat secara overall untuk laba bersihnya memang meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Dari 2,525 menjadi 2,560 triliun. Nah, patut kita perhatikan dari sisi operasionalnya tadi, teman-teman, dari pendapatan ini terjadi peningkatan dari periode sebelumnya. Nah, ini merupakan hal yang cukup menarik untuk emiten ini, bahwasanya performanya masih cukup tinggi. Coba kita lanjut ke bagian ekuitas. Untuk ekuitasnya juga meningkat signifikan, dari 46 triliun menjadi 48 triliun, ada peningkatan kurang lebih 2 triliun atau 3%. Dan memang untuk emiten ini secara rata-rata, kenaikan ekuitas per tahunnya itu berada di angka 3%. Cukup bagus. Ini tadi EPS-nya untuk setahunkan itu sudah melebihi EPS periode-periode sebelumnya, terutama pada saat pandemi yang dihajar turun menjadi 103. Nah, di sini sebenarnya sudah terjadi pembalikan kinerja atau performa. Nah, kemudian untuk saham beredarnya tetap sama di angka 9,773 miliar lembar. Kemudian dari sisi utang wajar saja terlihat meningkat karena ini merupakan emiten perbankan. Adanya peningkatan dana pihak ketiga atau masyarakat yang masuk ke emiten ini. Nah, untuk penambahan kasnya memang terlihat adanya penurunan, dan dari posisi kas akhir periode di kuartal ketiga maksud saya juga terjadi penurunan kurang lebih 3 triliun sesuai dengan penurunan kasnya. Nah, ini mungkin diakibatkan adanya pembagian dividen di tahun buku 2022 yang dibayarkan di tahun 2023. Nah, dari sisi ROE-nya juga sudah cukup bagus, teman-teman. Dia di tahun 2020 pada saat harganya dihajar turun itu hanya mencapai 2, dan sekarang dia sudah berangsur pulih kembali menuju harga 7 apabila kita setahunkan. Ini sudah mendekati harga
ROE pada saat sebelum pandemi COVID yang berada di angka 9 untuk rata-ratanya teman-teman. Yang artinya di sini sebenarnya sudah terjadi pembalikan dari performanya. Nah, sementara tadi kita lihat secara umum di sini untuk peningkatan harga saham ini masih berada di harga pandemi teman-teman. Karena pada saat sebelum pandemi dia itu selalu dihargai di angka 3 ribuan. Di sini kita lihat secara sekilas di Desember 2019 saja dia baru mencapai angka 4.100 maksud saya. Dan sebelum-sebelumnya juga berada di angka 4.000. Dan memang secara konsolidasinya kalau kita lihat di sini harganya berada di angka 4 ribuan. Nah, jadi harga sekarang ini saya rasa belum mencerminkan performa yang terjadi pada kuartal ketiga 2023 karena secara performa tadi sudah mulai mendekati angka sebelum pandemi di tahun 2019 yang mencapai ROE 9 dan juga IPS-nya di angka 400-an, dan kita lihat di sini dia sudah menuju ke sana teman-teman, sehingga saya yakin harganya ke depannya juga akan ditarik naik ke harga 4 ribuan. Nah, atas dasar data laporan keuangan tadi, apakah memang harga 4 ribuan itu akan mungkin diraih kembali? Nah, di sini terbukti sebenarnya untuk harga secara fundamentalnya itu secara PBV dia harusnya dihargai di angka 4.900 atau angka 5.000, yaitu PBV 1. Dan ternyata pada saat saya membuat video ini harganya di 2.760, dia hanya memiliki nilai PBV sebesar 0,6 dan nilai PER sebesar 7,9. Nah, kita lihat di sini untuk PBV satunya seharusnya dihargai di 4.900 per lembar saham, dan untuk nilai PER-nya harusnya dihargai juga di angka 3.400-an. Sehingga saya rata-ratakan kalau kita lihat di sini memang secara fundamental harusnya harganya di angka 4 ribuan teman-teman. Di sini lebih tepatnya 4.217. Dan potensi menuju ke sana dengan harga pembelian di harga sekarang di 2.760, kita sudah mendapatkan nilai MOS-nya, artinya risiko untuk turunnya itu sudah di angka 30%, yang artinya nilai MOS di angka 30%-an itu sudah memiliki risiko yang cukup rendah untuk turun kembali, walaupun memang kemungkinan tetap ada untuk penurunan. Dan potensi gain yang bisa diperoleh ke harga sekarang itu memang kurang lebih health bagger teman-teman. Nah, ini merupakan potensi yang cukup menarik. Dan kalau kita lihat secara analisis harga wajar secara historis, ini juga malah lebih tinggi dari harga fundamentalnya, yaitu di angka 5 ribuan. Karena terlihat di sini untuk PBV wajarnya itu di angka 0,98 dan PER wajarnya di angka 17 malah teman-teman. Jadi PER sekarang ini saya rasa ini masih cukup jauh dari PER yang seharusnya. Kalau kita lihat memang dari PER historisnya di sini dari tahun 2018 memang selalu dihargai di atas angka 10 teman-teman. Jadi untuk PER 7 ini saya rasa masih di bawah harga wajarnya. Kenapa tadi saya katakan untuk PER 10 itu di angka 3.400-an, sehingga kalau saya kombinasikan memang 4.000 itu harga wajar. Jadi pada saat harga video ini dibuat, ini merupakan masih di bawah fundamentalnya dan juga historisnya. Jadi masih under value teman-teman secara dari laporan keuangan dan juga fundamentalnya. Secara sekilas di sini terlihat untuk ekuitasnya beranjak naik terus teman-teman, walaupun memang di 2020 terjadi penurunan, dan laba bersihnya memang ini terbukti dia sebenarnya akan menuju ke laba bersih tahun 2018 dan 2019. Nah, sementara tadi harga di 2018 dan 2019 itu wajar di angka 4.000. Nah, saya rasa ini akan segera menuju ke sana teman-teman, secara perlahan-lahan. Nah, inilah mengapa saya mengatakan pada saat sekarang merupakan harga yang tepat untuk melakukan pembelian emiten ini. Nah, kita lanjutkan sedikit dari sisi teknikal. Ini tadi yang saya katakan teman-teman, sebenarnya periode konsolidasi emiten ini di angka 4 ribuan sebenarnya. Di sini juga terbukti bahwasanya 4 ribuan itu pernah menjadi titik support di tahun 2005 dan juga di tahun 2015. Memang titik support selanjutnya itu di angka 2000 teman-teman. Tapi saya lihat di sini itu sudah terjadi pemantulan harga pada saat pandemi di angka 2000, dan memang secara minor trend ini terlihat adanya periode bullish, tapi ini terjadi konsolidasi lagi menurut saya, dan harganya selalu berada di angka 2000-an ataupun bahkan 3000-an teman-teman. Di sini memang low-nya itu di angka 2000 ataupun 3000. Nah, saya rasa memang 4000 ini secara minor trend itu akan menjadi titik resistennya. Dia akan menuju ke sana, dan saya rasa untuk kedepannya kalau memang terkonfirmasi kinerjanya meningkat, di sini saya rasa 4000 ini akan menjadi titik support berikutnya. Dan potensi menuju ke angka 4.000 ini saya rasa cukup besar. Dengan menuju ke sini saja kita sudah mendapatkan potensi gain sebesar kurang lebih 0 bagger teman-teman. Dan tadi memang secara historis, dari harga historis yang kita buat di Excel, dia itu seharusnya berada di angka
5 ribuan. Di sini terlihat untuk historinya di angka 5.400 malah. Nah, memang ke angka 5.000 itu memang masih terjadi hal yang wajar menurut saya, karena secara tahun 2005, 2006, ataupun bahkan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi terjadi, emiten ini selalu berada di kisaran 4.000 ataupun 6.000 teman-teman, secara kita lihat di sini secara teknikalnya. Nah, walaupun di harga sekarang, ini masih merupakan harga pandemi menurut saya, karena dia masih turun kembali ke harga 2.000-an. Dan ternyata tadi sudah terbukti secara kinerja juga sebenarnya sudah berangsur pulih, dan menurut saya tidak layak lagi dihargai di harga pandemi. Dan kalau kita lihat secara teknikal, harusnya tidak terlalu lama lagi berdirinya emiten ini pasti akan ditarik ke harga 4.000 teman. Nah, dari sisi sentimen, dari newsnya, sebenarnya sentimen positif untuk emiten ini cukup banyak. Karena yang pertama, sebenarnya banyak yang mau memegang saham dari emiten ini. Terlihat di sini salah satunya Hermanto Tanoko, masuk ke urutan 13 pemegang saham Bank Danamon. Artinya beliau ini mungkin memberikan sentimen positif terhadap peningkatan harga Danamon ini ke depannya. Dia berani mengkeep emiten ini dengan cukup banyak jumlahnya. Berarti itu merupakan sentimen positif yang artinya emiten ini diharapkan bisa menjadi emiten yang cukup bagus dari performanya ke depan. Nah, ini juga ada news yang menyatakan aset 1 triliun milik Standard Chartered pindah ke BDMN. Nah, sebenarnya secara umum untuk emiten ini banyak sentimen positif, dan tentunya tadi terbukti dari beberapa poin-poin penting dari fundamentalnya yang juga menandakan emiten ini segera akan berangsur pulih, dan ke harga sekarang itu di angka 2.700 saya rasa tidak wajar. Bahkan kalau kita lihat di sini dari tahun 2018 dan 2019, yang juga labanya kita lihat di sini hanya 3,9, tidak terlalu jauh sebenarnya kalau kita lihat secara tahunan nanti di kuartal keempat, dia pernah mendapatkan harga rata-rata min share-nya itu di angka 6.000 teman-teman bahkan. Dan sekarang ini sudah under value, sangat-sangat under value menurut saya. Itulah mengapa saya katakan emiten ini cukup berpotensi dan cukup cocok menjadi watchlist teman-teman investor ke depannya. Selain bagikan dividen, emiten ini juga cukup rendah risikonya mengalami penurunan harga, dan terlihat memang secara konsolidasi tadi, emiten ini berada di kisaran range harga 2.000 sampai 3.000. Dan saya rasa waktu yang sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian, karena terlihat di sini mengalami penurunan kembali emitennya. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Apabila teman-teman investor memiliki komentar ataupun tanggapan lain mengenai emiten ini, boleh di komen di kolom komentar, dan boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.